Apa hari ini yang tidak jadi duit? Pertama saya ucapin selamat Kang Deddy. Barusan saya lihat di sosial media Kang Deddy mendapatkan penilaian dari generasi muda Gubernur nomor 1 dengan kinerja terbaik. Nah, nomor 1 Kang Deddy, nomor 2 Gubernur Aceh, dan nomor 3 Mas Pramono Anung. Bicara Gen Z atau anak muda milenial di Jawa Barat, banyak ya keresahan-keresahan anak muda terkait susah lapangan pekerjaan, biaya hidup yang tinggi. Ini kita jujur-jujuran aja. Menurut Kang Deddy, kira-kira untuk saat ini negara ada nggak merasa gagal, belum bisa mengakomodir misalnya? Kita tahu ya bahwa yang terlahir di era ini walaupun kemudahannya lebih terbuka tapi tantangannya lebih berat karena persaingan hidupnya yang berat ditambah kebutuhan hidup yang tinggi. Bayangin Betul. Dulu zaman saya barangkali satu persaingan hidup ringan dan kebutuhan hidup sederhana. Nah hari ini kan persaingan hidup berat, kebutuhan hidup tinggi. Manusia bersaing bukan hanya dengan manusia bersaing dengan robot, dengan artificial intelligence kan. Dulu kita bersaing cuma teman sekampung. Hari ini kita bersaing beda kabupaten, beda provinsi dan beda negara. Betul. Tetapi di balik itu sebenarnya peluang juga lebih terbuka. Siapa sih yang memiliki kemampuan entrepreneurs hari ini akan menangkan. Betul. Karena ruang pasar juga terbuka. Apa hari ini yang tidak jadi duit? Kan dulu kita Konten aja jadi duit. Jadi duit, harus jualan es keliling. Gini aja, rajin memvideokan hasil-hasil karya pembangunan di Jawa Barat aja di YouTube itu kalau sebulan 20 juta kegaji itu. Dan masyarakat tertarik loh, apalagi anak muda mulai tertarik apa nih pembangunan di daerah ini di daerah. Itu saya lihat artinya ruang terbukanya juga tinggi. Di balik tantangan juga peluang sangat besar. Kuncinya cuma satu saja menurut saya adalah kata orang Sunda, asal keyeng tang tupar. Artinya apa? Artinya siapa yang punya kemauan mengerjakan pasti mencapai Di keberhasilan. situ ada jalan. Saya sih meyakini itu ya. Andai kata pun ada yang mengeluh saya begini-begini, justru kan tidak bergerak. Kan tidak mungkin kita menemukan garis takdir kita tanpa kita berjalan menjemput takdir. Betul. Kemudian yang kedua, ada yang penting, dulu ada yang salah persepsi tentang saya. Bahwa cara berpikir saya yang tradisional, cara berpikir saya yang ideologis terhadap nilai masa lalu, cara berpikir saya yang berbasis ekologi, berbasis alam. Dulu orang menganggap bahwa saya akan ditinggalkan oleh Gen Z. Sekarang terbalik. Gen Z sekarang itu bicara Peduli lingkungan, iya. bicara tradisionalis. Betul. Gen Z sekarang itu marah terhadap pembalakan hutan. Betul. Gen Z sekarang itu marah terhadap penambangan liar, terhadap pencemaran lingkungan. Setuju, Bang. Gen Z sekarang marah terhadap keserakahan. Jadi ketika kita ngusung itu, frekuensinya sebenarnya menjadi sama. Ini yang orang di luar dugaan. Bayangin sih misalnya hari ini saya cerita tentang Pajajaran. Gen Z sekarang sudah bisa menampilkan Pajajaran dari AI. Betul. Kan luar biasa. Saya juga ketika melihat media sosial, kok banyak anak-anak muda yang cerita Majapahit, anak muda cerita Sriwijaya. Anak muda yang mulai mencintai budaya. Siapa dulu gubernurnya? Nah ini kan waktu Pak Hengki jadi bupati ketemu saya bercerita tentang satu film yang akan Seni, ya, betul. waktu itu kan belum mendapat sambutan yang kuat waktu itu ya. Hari ini tinggi loh Pak. Ini adalah sebuah bukti bahwa negara ini punya harapan. Karena negara punya harapan, anak muda punya harapan, maka satu aja, kita yang menjadi pemimpin jangan membunuh harapan mereka.